Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Terutama bagi kaum Nahdliyin, nama Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki tempat khusus. Hampir di setiap acara tahlilan, selalu ada tawasul kepada beliau sebelum memulai berdoa. Bahkan di daerah Kabupaten Bogor, ada tradisi tasyakuran setelah habis panen yang disebut nazar. Dalam acara nazar diadakan pembacaan riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Jailani, lengkap dengan karomah-karomahnya. Berikut karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama, sejak kecil tidak mau menyusu di bulan Ramadan. Syekh Abdul Qadir tidak menyusu ketika bayi karena beliau diberi taufik oleh Allah. Pada mulanya orang tua Abdul Qadir merasa bingung. Namun setelah menyadari bahwa hari tersebut adalah hari pertama bulan Ramadan, maka menjadi mengerti. Kisah ini menandakan bahwa bukan saja Syekh Abdul Qadir telah berpuasa sejak kecil, namun juga telah dapat mengetahui kapan hari permulaan puasa. Yang kedua, kejujuran menghadapi perampok. Kisah ini sangat terkenal, yaitu ketika pertama kali berangkat belajar ke Baghdad. Dalam jahitan dalam bajunya, sang ibu membekalinya dengan 40 uang emas. Dalam perjalanan, beliau bergabung dengan serombongan kafilah yang membawa barang dagangan. Tiba di negeri Hamdan, rombongan tersebut dihadang oleh 6 orang rampok. Salah seorang rampok bertanya apakah Abdul Qadir memiliki harta. Beliau menjawab bahwa dia memiliki 40 keping uang emas. Namun dengan melihat penampilan Abdul Qadir yang sederhana, si perampok tidak percaya dan meninggalkannya. Kemudian seorang perampok yang lain bertanya lagi, dan Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan jawaban yang sama. Maka dibawanya Syekh Abdul Qadir Jailani ke hadapan pimpinan rampok, dan ditanya lagi. Ketika menjawab dengan jawaban yang sama, Syekh Abdul Qadir Jailani digeledah. Melihat memang benar ada awang, maka bertanyalah pimpinan rampok. Mengapa kau berlaku seperti itu dalam tempat seperti ini? Dan Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, aku telah berjanji kepada ibuku untuk jujur dimanapun berada. Mendengar jawaban itu, pimpinan rampok menangis dan kemudian bertobat, dan dialah murid pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga, tidak bisa ditipu iblis. Pada suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Jailani melihat cahaya yang menyilaukan memenuhi angkasa. Kemudian terdengar suara, hai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu dan sesungguhnya telah aku halalkan atas kamu semua barang yang telah diharamkan. Maka Abdul Qadir berkata, auzubillahi minasyaitonirrajim, pergilah kau dengan kehinaan, hai yang mendapat laknat. Maka tiba-tiba cahaya itu menghilang menjadi asap. Kemudian iblis berkata, hai Abdul Qadir, kau selamat karena ilmu dari Tuhanmu, dan sesungguhnya aku telah berhasil dengan cara ini pada 70 kaum dan juga pada orang-orang saleh. Ketika ditanya bagaimana beliau mengetahui bahwa suara itu adalah suara iblis, Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, aku tahu bahwa dia adalah iblis dari kalimatnya, aku halalkan bagimu segala yang haram. Yang keempat, bisa mengendalikan angin dan menghidupkan burung. Diceritakan suatu ketika Syekh Abdul Qadir tengah dalam sebuah majelis ilmu. Di atasnya ada seekor burung ulung-ulung yang berisik dengan suaranya, sehingga mengganggu majelis tersebut. Maka berkata-kalah Syekh Abdul Qadir Jailani, hai angin, ambil kepala burung itu. Maka tiba-tiba jatuhlah burung itu ke bumi dalam keadaan kepalanya terputus. Mati. Maka turunlah Syekh dari kursinya, mengusap burung tersebut dan berkata, Bismillahirrohmanirrohim. Seketika burung itu menjadi sempurna kembali dan kemudian terbang menjauh. Yang kelima, tidak pernah dihinggapi lalat. Para murid Syekh Abdul Qadir belum pernah melihat ada lalat yang hinggap pada tubuh beliau, bahkan pada pakaiannya sekalipun. Ketika seorang muridnya bertanya, beliau menjawab bahwa lalat tidak akan menghinggapinya karena dirinya selalu menjaga kebersihan diri dan hatinya dari kotoran dunia dan cela akhirat.
Yang keenam, dapat menghidupkan orang mati. Dikisahkan pada suatu hari Syekh Abdul Qadir diundang Syekh Fadil untuk menghadiri upacara pemakaman. Dalam acara tersebut sebelumnya dihidangkan berbagai macam makanan. Namun beliau tidak mau makan sedikit pun, dan meminta peti berisi jasad anak yang meninggal itu didekatkan. Ketika dibuka, tampak jasad seorang anak yang buta, bisu dan juga lumpuh. Maka berkata Syekh Abdul Qadir pada anak tersebut, "Bangun kamu dengan izin Allah dengan sehat." Maka anak itu pun bangun dengan sehat, bisa melihat, bicara dan berjalan dengan normal. Bergetarlah semua orang dalam majelis pertemuan itu. Kabar kemampuan Syekh dengan izin Allah menghidupkan orang mati kemudian menyebar luas. Wallahu a'lam bishawab. Itulah keenam karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.